Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Bu. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Bu, perkenalkan nama saya Asri Widiarti, mahasiswi kebidanan ya dari kampus UIMA yang sedang magang di Desa Situhiang ini. Dari hasil kunjungan kemarin, Ibu Imas kan mengeluh mual muntah. Sekarang gimana, Bu? Saya masih mual dan muntah. Terus kalau misalkan makan, jadi masih keluar lagi. Terus pusing, lemas gitu, Bu. Minumnya gimana? Minumnya ya kalau misalkan minum itu kan jadi keluar lagi ya. Jadi sedikit. Sedikit. Iya. Sebetulnya mual muntah pada kehamilan itu memang fisiologis ya Bu ya, normal, maksudnya itu normal. Gitu. Cuman kalau misalkan setiap diisi keluar lagi itu memang bahaya juga buat kandungan ibu sama buat kandungan ibu. Jadi kalau misalkan di kesehatan itu dinamakan dengan hiperemesis gravidarum ya Bu ya. Oh, iya. Jadi hiperemesis gravidarum itu mual muntah yang berlebihan yang terjadi pada hamil muda. Biasanya nanti akan hilang dengan sendirinya sampai usia kehamilan 16 minggu. Tapi kalau misalkan dibiarkan berbahaya juga. Bisa nanti kalau misalkan ibunya lemes banget terus sampai akhirnya dehidrasi atau kekurangan cairan, harus sampai dibawa ke rumah sakit, harus masuk cairan, harus diinfus gitu. Tapi kalau misalkan saya lihat kondisi ibu sekarang, mudah-mudahan nggak sampai harus dibawa ke rumah sakit, bisa dengan di rumah saja. Bisa dengan di rumah saja. Buat tanda dan gejalanya itu setiap diisi makan dan minum biasanya memang keluar lagi ya, setiap makan pasti muntah, setiap minum juga sama muntah. Terus lemas juga. Kadang suka pengeluaran urinnya sedikit ya Bu ya. Pengeluaran urinnya sedikit itu karena asupan dari jumlah minumnya ibu sendiri yang kurang banyak karena mual itu. Jadi ya sedikit-sedikit aja, tapi diusahakan memang harus masuk. Jadi biar urinnya banyak. Terus kan dari warna urinnya juga biasanya warnanya tuh harus yang normal itu kan biasanya warnanya kuning jernih. Kalau misalkan minumnya sedikit atau kurang, biasanya urinnya nanti pekat. Itu kan tidak baik juga ya Bu ya. Biasanya nanti suka ada panas juga ke punggung. Jadi diusahakan minumnya harus masuk gitu ya, sedikit-sedikit. Gitu ya. Mudah-mudahan ibu nggak sampai harus dirawat di rumah sakit, jadi mudah-mudahan bisa atasi di rumah gitu. Gimana Bu? Sedikit paham ibu mengenai hiperemesis gravidarum ini? Ya, ada gambaran lah ya. Tapi gimana penanganannya gitu supaya tidak banyak muntahnya, atau maksudnya kan sedikit-sedikit ada masuk, tapi kan sekarang lumayan ini muntahnya gitu, ya sering. Untuk penanganannya yang pertama makan pasti malas lah ya Bu ya. Kalau misalnya yang namanya mual muntah, yang nggak hamil aja kalau muntah pasti males buat makan lagi gitu. Apalagi kalau lagi hamil. Untuk obatnya sebetulnya kalau di rumah ditangani di rumah nggak perlu sih Bu. Jadi cukup dari nutrisinya aja dijaga, dari makannya yang sedikit-sedikit tapi sering, kemudian minumnya ya minum air hangat. Lalu bisa konsumsi buah sama sayur-sayuran juga kan bagus buat perkembangan sama pertumbuhan janin dalam kandungan ibu. Soalnya kan usia kehamilan muda sekarang ini janin sangat membutuhkan nutrisi yang bagus gitu. Kalau misalkan untuk di rumah sakit, nah kalau misalkan ibunya mual muntahnya berlebih sampai lemes banget, misalkan pusing, nggak kuat bangun, betul-betul nggak masuk makan minum sama sekali, nah baru ibu bisa dirujuk ke rumah sakit. Nah nanti baru diberikan pengobatan di rumah sakit.
nanti si obatnya itu masuk ke dalam cairan infus gitu, ibunya diinfus nanti ada beberapa obat yang harus diberikan gitu, itu untuk tindakannya di rumah sakit gitu. Jadi untuk penanganan di rumah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti itu. Sekarang saya ingin bertanya kepada ibu ya Bu ya, dari yang sudah tadi saya jelaskan, hiperemesis gravidarum itu menurut ibu seperti apa? Gejala mual muntah yang berlebihan. Oh iya betul. Iya. Iya, muntahnya itu sering ya Bu ya? Oh iya. Iya, sering banget mual muntahnya. Untuk tanda dan gejalanya? Demam, Iya. muntah, Iya. pusing, lemah. Oh iya, iya betul. Untuk penata laksanaannya itu sendiri, Makan sedikit-sedikit tapi sering, kemudian minum air hangat, air Iya. putih. iya, oh iya. Berarti ibu sudah mengerti ya Bu ya. Nanti untuk bulan depan ibu harus periksa rutin, periksa kehamilan boleh, mau di posyandu boleh, atau misalkan mau ke PMB, ke klinik bidannya juga boleh, atau ke dokter kandungan juga ya lebih bagus gitu ya. Yang penting setiap 1 bulan sekali ibu harus diperiksa ya. Insya Allah. Iya, karena untuk kesehatan ibu dan janin ibu gitu. Bagaimana Bu, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya udah cukup ya. Sudah cukup ya. Terima kasih ya Bu ya untuk waktunya. Maaf saya sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Semoga Ya. Ibu sehat selalu ya Bu ya. Amin, sama-sama. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.